Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa 'ala rasulinal karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, para muallim dan muallimah dan orang tua yang kami muliakan, dalam kesempatan ini marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita bersyukur pada Allah yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, sehingga dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita laksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tak lupa pula mari selalu kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para muallim dan muallimah, orang tua yang kami muliakan. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang semua orang pasti sangat menginginkan yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat sebaik-baik tempat kita akan kembali menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin yaitu ditempatkan Allah di tempat surganya Allah yang telah digambarkan di dalam Al-Qur'an. Begitu indah dan begitu enaknya lah nanti bagi seorang hamba yang ketika akhir hayatnya akan ditempatkan Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekilas sebenih pun dalam pikiran kita untuk mengharap kita ditempatkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat enak sekali untuk memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan pekerjaan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti otomatis kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terutama digambarkan di dalam Al-Qur'an, bahkan hadis Rasulullah, nanti suatu saat akan banyak penghuni nerakanya Allah adalah dari kaum perempuan. Akan tetapi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan, yang menceritakan bahwasanya ada empat karakteristik manusia, karakteristik perempuan yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, apabila ada seorang perempuan yang sholat 5 waktu sehari semalam, lalu dia berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, dan dia juga menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan juga dia taat kepada suaminya dan berkata kepada perempuan tersebut, "Masuklah kalian ke dalam surganya Allah dari pintu mana yang engkau suka." Ya, hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para muallim dan muallimah, orang tua yang kami muliakan.
Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang begitu indahnya hadis ini menjelaskan. Yang kita lihat ianya adalah penghuni neraka Allah adalah kaum wanita, kaum perempuan. Akan tetapi ini mewakili bahwasanya Rasulullah mengatakan langsung dalam hadisnya, ada salah satu surga yang sangat dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 karakteristik yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menandakan 4 karakteristik ini adalah orang atau perempuan yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, idza shallat mar'ata khamsaha. Yang pertama adalah perempuan yang sangat dirindukan oleh surganya Allah, yang dia melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ini menggambarkan bahwasanya sholat adalah merupakan salah satu tiang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana hadis Rasulullah katakan, "Faman as-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin." Sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti secara tak langsung dia telah meruntuhkan agama. Agama apa? Agama Islam, rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah salah satu perempuan yang akan dirindukan surganya Allah, yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, tanda karakteristik yang akan dirindukan Allah, yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu yang kedua adalah yang dia berpuasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para muallim dan muallimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda perempuan yang akan dirindukan surganya Allah yang kedua adalah berpuasa selama di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, sekarang kita ini berada di bulan suci Ramadan. Marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini. Walaupun seorang perempuan ada yang disebut dengan halangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apapun yang kita usahakan dalam hidup ini, marilah manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini. Selagi kita bisa berpuasa, berpuasalah. Karena juga salah satu perempuan yang dirindukan Allah adalah yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan mengharapkan ridhonya Allah dan semoga mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, perempuan yang akan dirindukan oleh surganya Allah adalah yang dapat menjaga dari perbuatan zina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para muallim dan muallimah dimuliakan oleh Allah. Perempuan yang dapat menjaga dari perbuatan zina, baik zina mata, baik dari zina tangan, bahkan dari zina kemaluan, yang insya Allah mudah-mudahan dia adalah perempuan yang sangat dirindukan Allah, sangat dirindukan oleh surganya Allah, yang telah digambarkan, yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para muallim dan muallimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, karakteristik perempuan yang sangat dirindukan oleh surganya Allah adalah yang keempat, yang taat kepada suaminya. Dalam hal ini adalah taat dalam batasan, selagi tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak jauh dari konteks Al-Qur'an dan hadis. Selagi kita masih dalam taat kepada Allah, yuk taatlah seorang istri terhadap suami, yang mudah-mudahan dengan ketaatan yang dia lakukan kepada suaminya, mudah-mudahan menggambarkan, mencerminkan bahwasanya itu adalah calon seorang istri yang solehah. Perhiasan yang tidak dimiliki oleh seorang suami adalah istri yang solehah, yang taat kepada suaminya dalam batasan, tidak menyimpang dari ajaran agama Islam yang berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan
para muallim dan muallimah dapat memahami dengan sepenuhnya, dan saya doakan para muallimah semuanya selalu dalam perempuan-perempuan yang ada di muka bumi Allah. Jadilah seorang perempuan yang taat kepada suaminya, dalam artian taat dengan artian tidak menyimpang dari ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan juga bermanfaat kepada kita semuanya, dan semoga di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini kita dijadikan adalah salah satu karakteristik ada melekat pada diri kita, dan semoga kita adalah menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan wabah virus corona pada tahun ini cepatlah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita lebih enak lagi beribadah kepada Allah, lebih enak lagi kita mendekatkan diri kita kepada Allah berkat doa-doa dari orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ilal liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.